Bab 64-68. Pengasuh anak Presdir. Kaisar mengajak Kaira ke sebuah butik langganan ibunya. Pemilik butik tersebut terkejut melihat kedatangan anak dari sahabatnya tersebut. "Kaisar," sapa putri sang pemilik butik. "Apa kabar, Tante Putri?" tanya Kaisar. "Kabar Tante baik," jawab putri. "Siapa?" tanya putri menelisik penampilan Kaira dari atas sampai bawah. "Istriku," bisik Kaisar tersenyum. Ia kemudian mendudukkan dirinya di sofa. "Apa?" Putri terkejut bukan main ketika tahu Kaisar menikahi seorang gadis yang masih sekolah. "Astaga Kaisar!" Putri menggelengkan kepalanya. "Ayo Tante keluarkan mahakarya gaun rancanganmu itu, untuknya. Aku ingin yang terbaik," kata Kaisar. Putri menghela nafasnya, kemudian ia mengajak Kaira ke ruang ganti untuk mencoba beberapa gaun. "Ayo sayang, ikut Tante," ajak putri. Kaira pun mengikuti putri. Ia kemudian dibantu oleh putri untuk mengenakan gaun yang putri berikan. "Siapa namamu, cantik?" tanya putri penasaran. Selama ini Diana tak pernah bercerita padanya kalau Kaisar sudah menikah. "Kaira, Tante," jawab Kaira pelan. "Nama yang cantik, seperti orangnya," puji putri dan Kaira hanya tersenyum canggung. "Nama Tante, Putri. Tante adalah sahabat baik ibu mertuamu," kata putri mengenalkan diri. "Oh iya. Kami berteman sejak SMA dan berasal dari daerah yang sama," kata putri lagi. "Coba ceritakan pada Tante, sejak kapan kalian menikah?" Tante benar-benar terkejut ketika tahu kalau Kaisar sudah menikah. Kata putri penasaran. Itu, kami baru menikah 2 minggu, Tante," kata Kaira dengan jujur. "Wah, pengantin baru rupanya," seloroh putri. Putri kemudian membuka tirai, dan Kaisar melihat Kaira sudah berganti gaun berwarna light blue yang sangat cocok di tubuhnya. "Bagaimana? Cantik kan?" kata putri pada Kaisar yang menatap Kaira tak berkedip. "Lihat mata suamimu bahkan tak berkedip lagi," bisik putri di telinga Kaira. "Iya cantik," puji Kaisar yang membuat Kaira langsung tersipu malu. Kaisar pada akhirnya membeli gaun tersebut. Kaisar ingin Kaira memakainya besok malam pada acara ulang tahun perusahaan. Putri pun sempat mengabadikan momen tersebut dan mengirimkannya pada Diana. "Kau sudah punya menantu rupanya, masih muda dan cantik," tulis putri di pesannya. Diana terkejut melihat pesan dari putri. Ia tak menyangka jika Kaisar membawa Kaira pada putri. Lah tahu besok malam adalah acara ulang tahun perusahaan, Diana pikir mungkinkah Kaisar akan membawa Kaira ke pesta tersebut. Setelah dari butik, Kaisar dan Kaira pulang ke rumah. Saat Kaira tiba di rumah, seperti biasa Kanaya akan menyambutnya dan langsung memeluk Kaira. "Kai." Anya yang melihat putrinya begitu bahagia melihat kedatangan Kaira, lagi-lagi ia merasa iri mengapa putrinya tak bisa sedekat itu padanya. Anya memalingkan tatapan wajahnya ketika melihat Kaisar pun merangkul Kaira dan Kanaya. Sepertinya memang sudah ada lagi tempat untuknya di rumah itu. Anya hanya mencintai Kaisar seorang diri, sebab cinta Kaisar sudah tergantikan oleh Kaira di hatinya. Anya hanya bisa menyesali perbuatannya selama ini. Ia selalu abai dan tak menghargai Kaisar sebagai seorang suami bahkan menelantarkan putrinya sendiri, hanya demi sebuah impian yang tak berarti apa-apanya jika semua ia dapatkan tanpa Kaisar dan Kanaya di sisinya. Andai waktu bisa diulang kembali, pasti Anya yang merasakan posisi Kaira. Anya bisa melihat Kaisar seakan jatuh cinta berkali-kali pada Kaira. "Selamat, Kaira," ucap Anya pelan. Ia mengucapkan selamat pada Kaira yang telah mendapatkan penghargaan di sekolahnya. "Terima kasih, Mbak." Kaira tersenyum manis. Ia tak tahu di hati Anya sebenarnya menyimpan luka karena Kaisar lebih memilih bersama Kaira. Seikhlas-ikhlasnya memiliki madu,
istri pertama tentu selalu ada rasa cemburu. Tidak ada wanita yang begitu rela dan ikhlas di madu. Bab 65. Keesokan harinya, Kaisar sudah pergi lebih dulu ke lokasi acara. Sedangkan Kaira disuruh oleh Kaisar untuk menyusul, karena ia sudah menyiapkan seorang supir untuk mengantarnya. Kaira mengenakan gaun yang ia coba kemarin dan berdandan begitu cantik malam ini. Rambutnya ia curli sehingga membuatnya terkesan dewasa. Tak lama Biksumi datang bersama Kanaya. Kanaya begitu antusias karena ia telah memakai gaun cantik berwarna merah muda. "Kai, antik," puji Kanaya. "Apa coba ulangi?" ucap Kaira mengajak Kanaya berbicara. "Kai, antik." Kanaya tertawa begitupun dengan Kaira. "Wah, cantik sekali Kaira. Pasti Tuan Kaisar makin jatuh cinta," kata Biksumi memuji penampilan Kaira. "Bibi bisa aja sih," jawab Kaira merasa malu. "Oh iya, apa Mbak Anya sudah kembali?" tanya Kaira. "Sejak tadi sore Anya pamit pergi, katanya ingin ke salon untuk perawatan rambutnya, tapi hingga menjelang malam Anya tak kunjung kembali." "Belum," jawab Biksumi. "Oh ya sudah, kalau Mbak Anya pulang, bilang padanya aku membawa Kanaya," kata Kaira. Ia kemudian mengambil tas kecil yang dibelikan oleh Kaisar kemarin. "Iya Kaira," jawab Biksumi. "Ayo Kanaya, kita ke pesta hari ini," kata Kaira. Ia menggendong Kanaya dan Biksumi membawa stroller Kanaya ke mobil di mana sopir yang disuruh oleh Kaisar untuk menjemput Kaira sudah menunggu sejak tadi. Kaira dan Kanaya pun pergi ke hotel tempat acara berlangsung dengan raut wajah bahagia. Begitu ia sampai di sana, Kaira mendudukkan Kanaya di stroller dan mendorongnya masuk ke dalam ballroom di mana para tamu undangan sudah begitu banyak yang hadir. Kaira tersenyum senang melihat kedua mertuanya ada di sana, dan juga suaminya tengah bercengkrama dengan para rekan-rekan bisnisnya. Kaira melangkahkan kaki sembari mendorong stroller mendekati Kaisar, namun langkah kakinya terhenti ketika ia melihat Anya datang mendekati Kaisar dan merangkul tangannya. Dek! Jantung Kaira seakan berhenti berdetak, tangannya bergetar ketika melihat Anya juga ada di sana. Anya Letisa. Rekan-rekan kerja bahkan kolega bisnis yang bekerja sama dengan perusahaan Kaisar terkejut, melihat Anya datang merangkul tangan Kaisar. "Iya, saya istri Kaisar Abraham," kata Anya tersenyum manis. Jantung Kaira semakin berdetak tak karuan ketika Anya mengatakan pada semua orang jika Anya adalah istri Kaisar. "Wah, jadi selama ini istri Anda seorang penyanyi terkenal, Tuan Kaisar," puji salah satu kolega bisnis Kaisar. Kaisar tidak tahu kalau Anya akan hadir malam ini, padahal Kaisar tak memberitahu Anya sama sekali. "Ini di luar rencananya. Jadi ini istri yang selalu Anda jaga privasinya, Tuan Kaisar. Aku salut padamu," kata salah satu kolega bisnis yang lain. Selama ini Kaisar hanya mengatakan jika ia sudah menikah, tapi Kaisar tak pernah mau menunjukkan siapa istrinya. Tak lama para wartawan yang meliput acara ulang tahun perusahaan itu tertuju pada Anya dan Kaisar. Dunia maya kemudian menjadi heboh karena ternyata Anya sudah menikah dan suaminya seorang pengusaha ternama di ibu kota. Diana dan Dion hanya bisa menyaksikan itu tanpa mendekati Kaisar dan Anya. Kemudian mata Diana tertuju pada Kaira yang tengah berdiri dari kejauhan bersama cucu mereka. "Kaira!" Lirih Diana dan Dion langsung menoleh kemana arah pandang istrinya itu. Kanaya yang melihat papanya berada di depan matanya langsung berteriak memanggilnya. Dan membuat Kaisar langsung terkejut. "Papa!" Mata Kaisar tertuju pada Kanaya dan juga Kaira yang tengah berdiri tidak jauh darinya. Ia bisa melihat raut wajah kecewa di mata Kaira. "Kaira!" Lirih Kaisar. "Kau buatku terbang ke atas awan namun dalam sekejap dan kau pun juga menjatuhkanku sampai ke dasarnya. Itu putri kami, namanya Kanaya," kata Anya menjelaskan pada para wartawan dan kolega bisnis Kaisar.
Beberapa wartawan mengambil gambar Kanaya dan juga Kaira. Kaisar hanya bisa memejamkan matanya melihat sikap Anya. Bisa-bisanya Anya bertindak sejauh ini tanpa persetujuan darinya. "Apa yang kau lakukan, Anya?" kata Kaisar dalam hatinya. Jelas saja saat ini ia telah benar-benar mengecewakan Kaira, dan mungkin Kaira akan membencinya setelah ini. Anya mendekati Kanaya dan Kaira. Ia kemudian mengambil Kanaya dan menggendongnya serta membawanya pada Kaisar di mana para wartawan masih berdiri di sana. "Maafkan aku, Kaira. Aku tidak bisa kehilangan keluargaku. Meskipun kau berhasil merebut hati suamiku," ucap Anya dalam hati menatap Kaira sekilas. Bab 66. "Sayang, ayo ikut ibu." Lirih Diana menggenggam tangan Kaira. Ia tahu apa yang dirasakan oleh menantunya itu. Seharusnya ini malam yang bahagia untuk Kaira, namun ternyata semuanya berubah tak sesuai rencana. "Ibu." Lirih Kaira. Ia ingin menangis saat ini namun masih ia tahan. Rasanya ia ingin pergi menghilang dari tempatnya. Kanaya tak lama menangis karena tak merasa nyaman. Ia memanggil-manggil nama Kaira. "Kai, Kai, Hicks, Hicks." Hua, Anya menjadi panik. Ia pun langsung memanggil Kaira agar mendekat ke arahnya. "Kaira." Anya melambaikan tangannya pada Kaira. Kaira menghela nafasnya dan melangkahkan kakinya mendekati Anya. Kaira kemudian mengambil Kanaya dari tangan Anya, dan seketika Kanaya langsung diam ketika bersama Kaira. "Siapa gadis cantik ini?" tanya salah satu rekan bisnis Kaisar. "Dia." Belum sempat Kaisar menjawab, Anya lebih dulu mengatakannya. "Dia pengasuh-pengasuh putri kami, dan sudah kuanggap sebagai adikku," kata Anya dengan santainya yang membuat hati Kaira bak disayat sembilu. Kaisar pun tak bisa mencegah Anya, sebab saat ini ia tengah berada di hadapan para kolega bisnis yang menanamkan saham di perusahaannya. Apa jadinya jika mereka tahu kalau Kaisar memiliki 2 orang istri? Bukankah itu akan berpengaruh pada perusahaannya? Akan mendapatkan kritikan dan mungkin harga saham perusahaannya akan turun dalam waktu singkat. Dion mengamati putranya itu. Ia pikir Kaisar akan menjelaskan semuanya pada wartawan dan kolega bisnis mereka kalau ia memiliki 2 orang istri. Namun ternyata Kaisar hanya diam dan seakan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Anya. Padahal Dion berharap putranya bisa bersikap bijaksana, perihal perusahaan, nama baik, dan sorotan media. Bukankah itu seharusnya sudah menjadi tanggung jawab Kaisar sebab Dion sudah menyerahkan semuanya pada putranya itu. Ia yakin Kaisar bisa menanganinya dengan baik. Namun ternyata Dion salah, putranya masih memiliki rasa takut akan kehancuran perusahaan, hanya karena dia memiliki 2 orang istri. Kaisar merasa geram mendengar Anya mengatakan status Kaira. Ia benar-benar marah dan kecewa pada Anya. Mengapa Anya sampai begitu tega menyakiti Kaira? Padahal Anya sendiri yang mengatakan kalau ia akan ikhlas menerima Kaira sebagai madunya. Kaira hanya bisa menundukkan wajahnya sembari menggendong Kanaya. Ia kemudian pamit dari hadapan Kaisar dan Anya dengan alasan ingin mengajak Kanaya menghirup udara segar. "Permisi, Tuan, Nyonya," kata Kaira dengan suara bergetar dan Kaisar merasa sakit mendengarnya ketika Kaira kembali menyebutnya dengan sebutan Tuan. Kaira mendudukkan Kanaya di stroller dan mendorongnya keluar ballroom. Ia tak sanggup untuk berada di ruangan itu lebih lama, hatinya begitu sakit menerima kenyataan seperti itu. Kaira membalikkan tubuhnya ketika ia berada di depan pintu. Ia bisa melihat begitu jelas bagaimana serasinya Kaisar bersama Anya. Mereka terlihat seperti pasangan yang bahagia. Apalagi saat itu Kaisar dan Anya berada di atas panggung, mengumumkan bisnis baru yang Kaisar launchingkan. Seketika air mata Kaira menetes dengan sendirinya. Ia seharusnya tidak berada di sini, ini bukan tempatnya. Siapalah dirinya, hanya seorang wanita miskin yang tidak sebanding dengan seorang Anya Letisa, bahkan status sosialnya sangat berbeda jauh dengan Kaisar.
Kaira membawa Kanaya duduk di taman hotel, ia menangis tergugu dan Kanaya hanya bisa melihat Kaira karena dia hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Jemari Kanaya kemudian mengusap lembut pipi Kaira. Hingga Kaira melihat Kanaya dengan tatapan sendu. Kanaya. Kaira menangis memeluk Kanaya, saat ini tidak ada tempatnya untuk bercerita. Ia tak tahu dengan siapa ia mengadu, sebab di dunia ini ia sudah tak memiliki siapa-siapa. Diana yang sejak tadi mencari keberadaan Kaira, akhirnya menemukan di mana menantunya itu. Ia kemudian berjalan mendekat ke arah Kaira. Kaira. Lirih Diana. Ibu. Kaira terisak dalam tangisnya. Diana kemudian membawa Kaira dalam pelukannya. Menangkan hati dan pikiran menantunya itu. Sabar, sayang. Diana mengelus punggung Kaira dengan lembut. Bab 67. Aku mau pergi, Ibu. Aku tidak mau di sini. Aku mau pergi dari hidup Mas Kaisar. Seharusnya dari awal aku tidak berada di sisinya, seharusnya aku juga tidak usah menerima pinangan Mas Kaisar. Kata Kaira, ia sudah tidak sanggup lagi jika harus terus berada di sisi Kaisar. Semua orang sudah tahu kalau Anya adalah istri satu-satunya Kaisar bukan Kaira, ia hanyalah seorang pengasuh dan akan tetap menjadi seorang pengasuh. Hati Diana teriris perih mendengarnya, ia pernah berada di sisi Kaira. Menjadi istri kedua yang tak pernah diakui oleh dunia. Sayang, sudah tenangkan dirimu. Lirih Diana. Bagaimana aku bisa tenang, Ibu? Aku. Hicks. Kaira sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan Diana hanya bisa memeluk Kaira dengan erat. Ibu, aku ingin pergi. Tolong. Kata Kaira, lebih baik ia pergi menjauh dari hidup Kaisar bila perlu ia tak lagi bertemu dengan Kaisar untuk selama-lamanya. Biarkan aku pergi saja. Lagi pula aku sudah berusaha untuk mendekatkan Mas Kaisar dan Mbak Anya kembali. Aku yakin rumah tangga mereka akan baik-baik saja walaupun tanpa ada aku. Kata Kaira. Diana terdiam, ia tak menyangka menantu di hadapannya ini begitu baik hatinya. Hubungan Kaisar dan Anya memang tidak begitu baik, namun Kaira berusaha untuk menyatukan mereka kembali. Tapi Kaisar mencintaimu, nak. Kata Diana pelan. Cinta. Tapi kenapa diam saja sejak tadi, Ibu? Kata Kaira begitu kecewa dengan Kaisar. Cinta yang seperti apa yang Kaisar miliki untuknya jika nyatanya Kaisar sendiri tak punya keberanian untuk mengungkapkannya pada dunia siapa sebenarnya Kaira. Diana menggenggam tangan Kaira dan menatap Kaira. Ia pun juga merasa kecewa dengan sikap putranya sendiri. Kau yakin ingin pergi dari Kaisar? Tanya Diana dengan lembut. Kaira menganggukkan kepalanya penuh keyakinan. Diana menghela nafasnya, ia kemudian menghubungi orang kepercayaannya untuk datang kemari. Tak lama seorang wanita dengan memakai pakaian serba hitam datang menemui Diana. Selamat malam Nyonya. Sapa wanita itu, namanya Sinta, dia adalah orang kepercayaan Diana yang selalu Diana tugaskan kapanpun Diana membutuhkannya. Kaira, ikutlah dengannya mulai hari ini. Tenangkan dirimu, dan jalani hidupmu seperti yang kau mau tanpa ada Kaisar di sampingmu. Kata Diana dengan lembut. Kaira terdiam, ia melihat Diana dan Sinta secara bergantian. Dia akan menjagamu mulai sekarang, percayalah pada ibu. Kata Diana meyakinkan Kaira. Tapi bagaimana jika Mas Kaisar menemukanku dan memaksaku untuk kembali padanya? Tanya Kaira. Tidak akan. Dia tidak akan pernah menemukanmu. Kata Diana penuh keyakinan. Ia kemudian memeluk Kaira, mungkin ini adalah pertemuan terakhirnya bersama menantunya itu. Pergilah, sebelum Kaisar tahu. Lirih Diana. Kaira pun pamit dari hadapan ibu mertuanya itu dan mencium Kanaya. Ia kemudian melepas jepit rambutnya dan memberikannya pada Kanaya sebagai kenang-kenangan darinya. Kanaya sayang, Kanaya harus jadi anak yang baik dan harus menurut sama papa dan mama ya.
Kanaya jangan cari Kai lagi. Kaira sayang sama Kanaya. Kaira dengan tangisnya memeluk Kanaya. Sejatinya ia tak ingin berpisah dengan Kanaya, ia sudah sangat sayang dengan Kanaya tapi apalah daya, ia harus pergi. Ia tak ingin terus merasa terluka jika bersama dengan Kaisar. Diana menangis melihat Kaira harus berpisah dengannya dan cucunya. Kaira pada akhirnya pergi mengikuti Sinta. Pandangan mata Kaira masih tertuju ke arah taman di mana ibu mertuanya dan Kanaya masih berada di sana. Kaira lagi-lagi menangis ketika ia berada di dalam mobil, dan Sinta hanya bisa memperhatikan Kaira. Ia membiarkan Kaira menumpahkan rasa di hatinya lewat tangisannya itu. Bab 68. Kaisar mencari keberadaan Kaira sampai keluar hotel. Ia kemudian mendapati ibunya tengah mendorong stroller Kanaya. Ibu. Diana melihat putranya sekilas, dan hendak masuk lagi ke dalam hotel sebab suaminya masih berada di dalam. Ibu, mana Kaira? Tanya Kaisar cepat, ia sangat merasa khawatir dengan Kaira. Seharusnya ibu yang bertanya padamu, di mana Kaira? Kenapa dia meninggalkan Kanaya sendirian? Diana melayangkan pertanyaan berbalik pada Kaisar dengan menatap tajam putranya. Kaisar terdiam, ketika tahu Kaira meninggalkan Kanaya sendirian. Ibu sampai khawatir pada Kanaya, bagaimana kalau Kanaya sampai diculik orang? Omel Diana, ia kemudian melangkahkan kaki mendorong stroller Kanaya masuk ke dalam ballroom hotel. Kaisar menjadi gusar, ia kemudian mengambil ponselnya di saku jasnya dan menghubungi nomor ponsel Kaira, namun Kaira tak mengangkat panggilannya sama sekali. Kaira yang melihat ponselnya berdering karena panggilan suaminya itu langsung buru-buru menolak panggilannya dan bahkan memblokir kontak Kaisar. Ia benar-benar ingin pergi dari hidup Kaisar, ia tak sanggup jika harus terus hidup bersama pria yang telah menyakitinya. Nomor yang Anda tuju berada di luar jangkauan. Kaisar berdecak kesal dan menggeram frustasi. Kaira bahkan tak bisa ia hubungi sama sekali. La kemudian menelpon nomor rumahnya berharap Kaira sudah kembali ke rumah. Namun nyatanya menurut penuturan Biksumi, Kaira belum kembali ke rumah. Kaira, kau di mana? Ucap Kaisar nampak gusar. Kaisar, apa kau akan tetap di sana? Acara masih terus berlanjut. Kata Diana mengingatkan Kaisar, ia akan mencegah putranya itu mencari keberadaan Kaira malam ini. Kaisar semakin bingung dan frustasi. Ia kemudian dengan terpaksa mengikuti ibunya kembali masuk ke dalam lokasi acara. Di dalam acara tersebut, Kaisar langsung mengirimkan pesan pada tim IT perusahaannya untuk melacak keberadaan Kaira melalui nomor ponselnya. Temukan keberadaan nomor ini secepatnya. Tulis Kaisar di pesannya. Lepaskan kartu nomor ponselmu, Nona. Kata Sinta pada Kaira. Hah? Kaira menjadi bingung. Tuan Kaisar pasti melacak keberadaanmu saat ini. Kata Sinta menjelaskan. Kaira terkejut, ia kemudian melepaskan kartu nomor ponselnya dan berat hati membuangnya keluar jendela mobil. Dan mobil yang dikendarai Sinta terus melaju lurus ke depan menuju tempat yang akan mereka datangi. Acara pesta ulang tahun perusahaan telah usai. Diana dan Dion membawa Kanaya ke mansion dengan alasan ingin cucunya itu tidur di sana malam ini. Kaisar dan Anya pun menyetujuinya. Saat Kaisar dan Anya sudah berada di rumah, hal pertama yang Kaisar cari adalah Kaira di kamarnya. Kaira. Kaisar mencari keberadaan Kaira di kamarnya berharap istri kecilnya itu ada di kamarnya, namun ternyata hasilnya nihil. Kaira benar-benar tidak kembali ke rumah. Anya melihat suaminya hendak pergi pun langsung mendekati Kaisar. Mas, kamu mau kemana? Tanya Anya. Kaisar melayangkan tatapan tajam pada Anya. Kau masih bertanya? Ucap Kaisar dengan suara beratnya. Memangnya kenapa? Tanya Anya tak tahu. Memangnya kenapa katamu? Kaira pergi karena ulahmu. Kenapa kau mengatakan kalau Kaira hanyalah seorang pengasuh? Tidakkah kau berpikir terlebih dahulu, kau sudah menyakiti perasaannya, Anya?
kata Kaisar menekankan kata-katanya. Ia benar-benar kecewa dan marah pada Anya. Tapi memang benar itulah kenyataannya kan? Apa iya? Aku harus mengatakan kalau Kaira adalah istrimu juga. Mau ditaruh kemana wajahku kalau aku memiliki seorang madu? Dan kau mungkin akan kehilangan reputasimu sebagai seorang pengusaha. Kata Anya panjang lebar, agar Kaisar mengerti. Reputasi kau bilang. Kaisar sampai menggelengkan kepalanya, dulu kedua orang tuanya saja sampai tak memiliki apa-apa lalu mengapa ia sampai takut untuk hal itu, hanya karena statusnya yang memiliki 2 orang istri. Apa kau berpikir untuk mengumumkan pada dunia kalau Kaira adalah istrimu juga? Tanya Anya menatap nanar Kaisar. Kalau iya kenapa? Sadarlah Anya. Kau sendiri yang tidak mau pernikahan kita diketahui publik, lalu tiba-tiba kau datang dan mengatakan semuanya, di saat aku berjanji pada Kaira untuk mengenalkannya pada dunia kalau dia adalah istriku. Kau benar-benar luar biasa Anya. Bagus. Kau menghancurkan semuanya. Aku kecewa padamu. Kaisar sampai membanting vas bunga karena merasa kesal dan marah. Perang. Tapi aku juga istrimu, Kaisar. Anya terisak dalam tangisnya ketika melihat Kaisar sudah pergi keluar rumah untuk mencari keberadaan Kaira. Sebesar itukah rasa cinta Kaisar untuk Kaira hingga tak ada lagi setitik rasa cinta untuknya. Anya hanya bisa menatap pecahan vas bunga itu mengibaratkan pada hatinya sendiri yang sudah hancur berkeping-keping. Biksumi dan Bikminah yang sejak tadi menguping pertengkaran Anya dan Kaisar mereka tentu saja terkejut ternyata Kaira telah pergi. Kasihan Kaira, ya Sum. Ucap Minah. Iya, aku tidak menyangka Nyonya Anya yang datang ke pesta itu. Kata Sumi. Semoga Kaira baik-baik saja. Kata Minah. Amin. Sahut Sumi.